Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggreni, NIM 1805510157. Di sini saya akan resensi sebuah novel. Novel yang akan saya resensi merupakan sebuah karya dari Boy Chandra, di mana Boy Chandra sendiri telah menerbitkan 18 judul buku, diantaranya yaitu novel Ingkar. Novel ini diterbitkan pada bulan Januari 2020. Di dalam novel ini terdapat 352 halaman, yang dimana kata depan merupakan penerbitnya dan Huta Media merupakan distributornya. Novel ini diambil dari kisah seorang teman Boy Chandra yang bernama Rifka. Rifka sendiri memiliki kisah kelam pahitnya kehidupan di masa lalu, sehingga menjadi inspirasi bagi Boy Chandra sendiri untuk menerbitkan novel Ingkar ini. Seseorang yang bertahan bersamanya dan mematahkan hatinya. Peran-peran yang terdapat di dalam novel ini yaitu Rifka, Agung, Airin, Bang Asil, Fahmi, Bima, dan serta banyak lagi yang terdapat dalam novel ini. Berawalan dari kisah Rifka saat bertemu Agung membantunya menolong seekor kucing yang tertabrak, dan ia menolongnya hingga menguburkan, dan saat itu ia terlambat ke sekolah. Pada pertemuan keduanya, Rifka melihat Agung sedang menjahili teman-temannya. Ia bersama Fahmi dan Bima menjahili teman-temannya yang ada di lingkungan sekolah, yang merupakan untuk kesenangan mereka sendiri. Dan di saat itulah Rifka berpikiran bahwa Agung memiliki sifat yang berbeda saat pertama kali ia bertemu. Pada saat di rumah, Agung pun memiliki sifat yang berbeda saat di sekolah. Ia merupakan anak yang menurut, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu mengikuti keinginannya. Cerita pada saat Agung dimusuhi oleh teman-temannya, yaitu Fahmi dan Bima, ia tidak memiliki teman sama sekali. Hanya Airin dan Rifka yang mau berteman dengan dia. Kedekatan Rifka dan Agung semakin hari semakin lengket atau semakin akrab, dan hal itu berujung pada hal pacaran. Hubungan Agung dan Rifka diketahui oleh kedua orang tua Rifka. Kedua orang tua Rifka tidak melarang Rifka dekat dengan teman-temannya, tetapi orang tua Rifka tidak suka jika ia berhubungan dengan Agung, sebab Agung merupakan anak dari seorang musuhnya. Itulah hati Rifka goyah. Ia harus menuruti keinginan kedua orang tuanya, atau ia tetap melanjutkan hubungannya dengan Agung. Pada saat perpisahan kelas 3, Rifka mempersembahkan puisi pada Agung. Puisinya sebagai berikut. Di saat akan kepergian Agung untuk melanjutkan sekolahnya di Kota Padang, Rifka hatinya goyah. Ia takut jika Agung maupun dirinya untuk mengingkari janji-janjinya untuk tetap bersama. Jarak yang memisahkan antara Solok dan Padang itu merupakan hambatan bagi hubungan Agung dan Rifka. Setelah Agung menemui Rifka, ia memantapkan hatinya untuk tetap mempertahankan hubungan mereka meskipun kedua orang tua melarang, dan mereka akan memperjuangkan hubungannya untuk mendapatkan restu kedua orang tua. Esokan harinya, Agung berpamitan untuk kembali ke Kota Padang. Ia ditemani oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Kota Padang. Sebelumnya, ia menitipkan surat yang diberikan kepada Airin, sahabat Rifka, untuk diberikan pada Rifka. Sore harinya, Rifka bertemu dengan Airin, yaitu Airin berniat untuk memberikan surat yang diberikan Agung. Namun Rifka sebelumnya telah berbicara kepada Airin bahwa ia akan menuruti keinginan kedua orang tuanya. Disitulah Airin menimbang untuk tidak memberikan surat itu kepada Rifka karena ia takut untuk mengguncang kegundahan hatinya Rifka. Namun setelah beberapa hari setelah Rifka diyakinkan oleh ibunya untuk tetap memiliki pendirian pada hatinya, ia memutuskan untuk bertemu dengan Airin dan mencurahkan hatinya. Di saat itu
Setelah Rifka menerima surat tersebut, ia bertekad untuk menemui Agung di kota Padang. Ia meminta bantuan Airin dan Azril. Di sana, ia menempuh perjalanan yang lumayan lama. Tetapi setelah sampai di kos-kosan, Agung tidak ada di tempat. Ia sedang pergi bersama dengan Alisa. Alisa sendiri merupakan anak dari pemilik kos yang ditempati Agung, dan itu merupakan teman dari ibunya. Lama Rifka menunggu kedatangan Agung, namun hingga malam hari Agung tak kunjung datang. Dan tempat Agung bersama Alisa menikmati keindahan pantai pada malam hari. Hingga hujan pun tiba, mereka pun memilih untuk berteduh. Di saat itulah entah setan apa yang merasuki keduanya hingga mereka menjalin hubungan yang di luar batas. Saat kepulangan Agung ke kos, ia melihat adanya Rifka, Airin, serta Bang Azril di kosnya. Dan di saat itulah Rifka melihat kedekatan antara Agung dan Alisa. Rifka benar-benar kecewa terhadap sikap Agung. Ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke kota Solok. Selang beberapa bulan setelah perjanjian yang mengecewakan hatinya, ia pun diterima di salah satu universitas di Pulau Jawa. Ia meneruskan sekolahnya di Pulau Jawa tersebut yang merupakan cita-citanya dari dulu, sehingga tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Dengan hal tersebut untuk meraih cita-citanya, ia pun juga memiliki tujuan untuk bisa melupakan kenang-kenangan yang telah dirajut bersama Agung di kota Solok. Meskipun dengan berat hati, ia pun mengikhlaskannya. Setelah melalui lika-liku kisahnya bersama Agung, ia pun bertemu dengan Bang Azril kembali, dan ia memantapkan hatinya untuk tetap pada Bang Azril. Di saat Rifka terpuruk, Bang Azril lah yang selalu membantu Rifka, membimbing Rifka untuk selalu tetap semangat. Di dalam novel ini terdapat juga kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya antara lain yaitu yang pertama, mampu membawa si pembaca untuk mengikuti alur serta suasana yang ada dalam cerita ini. Yang kedua, kisah dalam cerita ini sangat inspiratif dan dapat dijadikan pedoman untuk orang lain. Kekurangannya yaitu terdapat kata yang kurang tepat, tetapi dapat dipahami oleh si pembaca. Yang kedua yaitu masih ada tokoh yang tidak jelas tentang kelanjutan ceritanya. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.